Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang kelima dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang berkaitan dengan ilmu mustalah al-hadits. Baik, telah kita bahas 8 bait syair yang memuat 6 pembahasan tentang bentuk-bentuk ilmu hadits. Di sesi ini kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang ke-7 tentang hadits muttasil. Tentang al-hadits al-muttasil. Berkata penulis rahimahullahu taala dalam bait syair yang ke-9, wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Iya. Kata beliau rahimahullah, apa yang pendengaran setiap rawinya bersambung sanadnya kepada al-Mustafa, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sebagai hadits muttasil. Disebut sebagai hadits yang bersambung. Iya. Baik. Di sini penulis rahimahullah menjelaskan tentang definisi hadits muttasil. Bahwa hadits muttasil itu setiap dari rawinya harus mendengar dari gurunya, dan ini bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini definisi muttasil yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan apa yang didefinisikan oleh penulis rahimahullah di dalam definisinya, ini ada 2 hal yang perlu kritisi. Yang pertama pada kalimat bisam'i kulli rawin, setiap rawi harus mendengar. Iya. Dan ini mungkin dari penulis harus mendengar hanya dari arah percontohan saya. Sebab turqut tahammul, cara seorang rawi mengambil hadits, mengambil riwayat, itu bukan dengan cara mendengar saya. Ada beberapa cara dikenal di kalangan ulama. Iya. Ada 8 tarik dari turqut tahammul. Walaupun mungkin pada sebagiannya ada silang pendapat, tapi bukan dengan mendengar saya. Memang diantara yang terkuatnya adalah mendengar. Jadi seorang mendengar langsung dari guru. Dia mendengar langsung dari mulut guru. Iya. Ini yang paling kuat. Tapi boleh juga dengan cara al-qiraah, murid membaca kepada guru. Jadi si murid sudah memegang buku guru. Dia pegang buku sang guru, kemudian si murid membacanya, lalu berkata
kepada guru telah menceritakan kepada engkau si fulan bin fulan dari fulan bin fulan, dibacakan riwayatnya. Ini cara qiraah namanya. Ya. Dan di posisi yang seperti ini, murid yang membaca kepada guru, guru hanya mendengar saja. Ya. Dan guru di posisi yang seperti ini ada dua keadaan. Mungkin guru berkata, iya benar itu riwayatku. Dia benarkan, dia ucapkan, dia benarkan. Dan mungkin guru diam, menunjukkan dia setuju. Dan ini dua-duanya diterima oleh para ulama, dianggap syah. Seorang murid mengambil dari guru melalui jalur apa? Jalur membaca. Dan ini cara tahammul dengan qiraah mu'tabar di kalangan ulama. Bahkan Imam Malik memandang bahwa cara ini lebih kuat daripada cara guru membaca kepada murid. Iya. Karena itu kita ketemukan Imam Malik rahimahullah, kebanyakan murid yang meriwayatkan dari Imam Malik itu dengan lafaz qara'tu ala Malik, saya membaca kepada Imam Malik. Iya. Jadi murid-murid yang datang kepada Imam Malik, dia sudah memiliki kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Kitab yang memuat riwayat-riwayat Imam Malik. Iya, karena itu Al-Muwatta Imam Malik rahimahullah ada beberapa versi riwayat. Ada beberapa versi riwayat. Di sebagian Muwatta cetakan Imam riwayat dari Muwatta Imam Malik, ada sebagian hadits yang tidak ada di Muwatta yang lainnya. Dan semuanya berasal dari Imam Malik. Jelas ya? Iya. Dan riwayat-riwayat dari Muwatta Imam Malik ini dikumpulkan. Ya, belakangan ini ada sebagian buku dia mengumpulkan beberapa riwayat. 6 atau 8 riwayat dari Muwatta Imam Malik. Iya. Maka si murid datang kepada Imam Malik, dia duduk. Imam Malik berkata, atau dia bacakan bukunya, telah menceritakan kepada engkau si fulan, bahwa si fulan ini mengambil hadits dari gurunya si fulan, bahwa si fulan berkata haddatsana fulan sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini cara qiraah. Ya. Karena itu hati-hati ya di dalam Sahih Muslim. Kadang ada sebagian hadits dari riwayat Imam Malik di Muwatta, ya, dibawakan haditsnya begitu, tiba-tiba akhirnya tertulis na'am. Ada kalimat na'am, iya. Ya, coba dibuka Sahih Muslim, saya beri contoh riwayat supaya tidak bingung ya membaca riwayat. Cari di Sahih Muslim, buka kata na'am. Mejanya terlalu maju sih. Ya. Baik, turun aja ke bawah coba. Terus. 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 Yes. Terus. 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 Terus.
Iya, ada baliknya juga. Coba. Ayo, turun kuat coba. Lagi. Lagi. Bentar. Nah, coba itu di atas tadi. Ya. Ini kalau seperti ini tegas ya, Imam Malik, qala Yahya, qala Malik, na'am. Seperti ini ya. 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 Jadi terlalu besar. Baik. Imam Muslim berkata haddatsana Abdullah bin Maslam bin Qa'nab. Minal Qa'nabi ya. Kalau seorang murid senior siapa? Imam Malik. Dan Al-Bukhari bersandar pada Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi dalam riwayat hadits Imam Malik. Wa Qutaibah bin Sa'id. Ini Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif al-Thaqafi Abu Raja al-Baglani. Qala haddatsana Malik, yani Imam Malik ya, Malik bin Anas. An Amir bin Abdullah bin Zubair. Perpundaan sanad. Wa haddatsana Yahya bin Yahya. Ini Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi. Salah seorang murid Imam Malik terkenal. Qala qultu li Malik haddatsakum. Ini baca ya, qiraah seperti ini. Qala, beliau berkata qultu li Malik, saya berkata kepada Malik, haddatsaka, apakah benar Amir bin Abdullah bin Zubair menceritakan kepada engkau an Amr bin Muslim Az-Zuraqi an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamil Umamata binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil As bin Rabi fa idza qama hamalahu wa idza sajada wada'aha qala Yahya qala Malik na'am. Ini contoh Imam Malik menjawab na'am. Jelas ya? Di sebagian riwayat kadang Imam Malik di haditsnya cuma dikatakan selesai matan haditsnya begitu. Ya, selesai matan haditsnya langsung hanya dikatakan qala na'am, dia berkata iya, tidak ada ucapan Malik. Jadi orang yang sepintas selalu membaca ini na'am masuk di dalam teks hadits, padahal sebenarnya itu adalah ucapan penetapan dari siapa? Imam Malik. Karena itu hati-hati ya di dalam membaca lafaz-lafaz dari jalul qiraah, karena ada sebagian tambahan ya di dalamnya. Kalimat na'am itu artinya persetujuan, bukan masuk di dalam teks haditsnya. Baik. Ya. Jadi turukut tahammul kadang melalui sama. Ya, dia berkata sami'tu, saya mendengar, atau haddatsana fulan, menceritakan kepada kami. Haddatsani, menceritakan kepadaku. Itu berbeda ya, haddatsana dengan haddatsani. Imam Muslim itu detail dalam menggunakan ibarat beliau. Kalau si guru hanya menyampaikan hadis dan Imam Muslim saya yang hadir, Imam Muslim berkata menceritakan kepadaku. Tapi kalau Imam Muslim hadir di tengah banyak orang dan si guru menceritakan kepada banyak orang hadis ini, maka dia berkata haddatsana, menceritakan kepada kami. Maksudnya yang hadir di situ dia dan selainnya hadir. Iya. Dan ini Imam Muslim lebih detail ya dalam hal-hal yang seperti ini. Iya. Baik. Jadi kadang melalui cara qiraah dan kadang melalui cara ijazah, ya. Kadang melalui cara-cara tahammul yang lainnya. Karena itu apa yang disebut oleh penulis di sini mendengar, ini tidak mesti ya harus mendengar, tapi itu contoh dari kebersambungan sanad dengan beberapa cara. Itu sisi yang pertama.
Sisi yang kedua yang dikritisi dari ucapan penulis di sini, beliau membatasi hadits muttasil ya, pada hadits yang marfu' saja. Pada hadits yang marfu' saja. Nah, ini istilah sebagian ulama. Istilah oleh sebagian ulama ya. Dan yang masyhur, yang lebih masyhurnya bahwa muttasil itu adalah bersambung sampai yang terakhirnya saja. Bersambung sampai terakhirnya. Karena itu ada yang memperbaiki bait syair ini, ya, lil Mustafa dia ganti lil Muntaha. Ya, diganti dengan apa? Lil Muntaha. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Muntaha fal muttasil. Jadi kalau Muntaha bersambung sanadnya sampai di akhir, maka ini lebih luas ya, sebab hadits muttasil kadang dia marfu', kadang dia mauquf, dan kadang dia apa? Dia maqtu'. Kadang dia maqtu'. Ya. Setelah kita bahas tadi ya, marfu', mauquf dan apa? Maqtu'. Kalau marfu' disandarkan kepada siapa? Pada Nabi. Mauquf disandarkan kepada siapa? Sahabat. Maqtu' disandarkan kepada tabi'. Iya. Dan berkaitan dengan tiga hal ini, ada yang muttasil, ada yang tidak muttasil. Jelas ya? Baik. Jadi ini tentang hadits muttasil. Dan syarat ittisal berkaitan dengan masalah kebersambungan sanad, ini telah kita jelaskan ya, telah kita jelaskan. Baik. Dan di sini perlu saya ingatkan bahwa penggunaan kata muttasil ini istilah yang ya, biasanya digunakan. Kebanyakannya digunakan muttasil, tapi kadang-kadang juga disebut dengan nama mausul. Kadang disebut dengan nama apa? Hadits mausul. Ya, kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di beberapa tempat di Kitabul Imam Asy-Syafi'i memakai kata muttasil. Muttasil pakai hamzah, mim, hamzah, ta, shad dan lam. Muttasil. Itu Imam Asy-Syafi'i di beberapa tempat di kitab beliau Ar-Risalah. Iya. Baik. Dan ini adalah penggunaan atau penamaan untuk nama al-muttasil. Baik, selesai sudah ya tentang hadits muttasil. Kita pindah kepada pembahasan yang ke-8, yaitu tentang hadits musalsal. Iya. Berkata penulis rahimahullahu taala, ya, dan pembahasan yang ke-8 ini tentang musalsal beliau rangkai dalam bait syair yang ke-10 dan ke-11. Kata beliau, musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi amba'ani al-fata kadaka qad haddathanihi qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama. Ya. Kata beliau, musalsal adalah, ya, di sini beliau masuk menjelaskan tentang musalsal. Ya, musalsal itu artinya dia bersilsilah. Sudah masuk bahasa Indonesia ya? Silsilah. Ya, biasanya silsilah itu rangkaian dari sesuatu yang bersambung terus menerus. Ya. Rantai, ya, rantai sambungan besi disambung dengan lainnya berantai, nah itu dikatakan bersilsilah. Kalau dia bersambung secara berantai, ya, musalsal. Nah, kenapa dikatakan musalsal? Sebab dia memang ya, terikat dengan yang lainnya dengan kaifiat yang sama. Terikat dengan yang lainnya dengan kaifiat yang sama. Iya. Dan di sini penulis mendefinisikan musalsal. Iya. Kata beliau, musalsalun kul ma ala wasfin ata. Katakan bahwa musalsal adalah hadits yang datang di atas satu sifat. Ya. Seperti seorang guru berkata, ya, mithlu ama wallahi amba'ani al-fata. Dia berkata, demi Allah bahwa si fata, maksudnya guruku, ya, memberitakan kepadaku begini. Memberitakan kepadaku begini. Jadi ini musalsal, namanya musalsal didahului dengan sumpah. Jadi semua riwayatnya dari awal hingga akhir si guru bersumpah kepada murid, demi Allah bahwa si fulan guruku memberitakan kepadaku begini. Demikian pula gurunya berkata, demi Allah bahwa guruku meriwayatkan kepadaku begini. Maka ini musalsal dalam bentuk apa? Dalam bentuk sumpah. Iya, dalam bentuk sumpah. Baik. Contoh lain, kadaka qad haddathanihi qa'ima. Iya, ini contoh lain ya.
Ya, seperti misalnya si guru menyampaikan hadits kepada murid. Si murid berkata, haddatsani syekhi fulan wa huwa qaim. Menceritakan kepadaku syekhku fulan, dan syekh ini sedang berdiri ketika menyampaikan hadits. Ya. Syekhnya berkata, menceritakan kepadaku syekhku si fulan, dan syekhku ini menceritakan haditsnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Ya, jadi bersambung dari awal sanad hingga akhir. Ya. Dan Nabi juga ketika menyampaikan hadits, beliau dalam keadaan apa? Berdiri. Jadi ini musalsal dalam keadaan sifat berdiri. Iya. Baik. Contoh ketiga, au ba'da an haddatsani tabassama. Atau setelah dia bercerita, dia tersenyum. Jadi maksudnya tersenyum setelah guru menyampaikan hadits tersebut, dia tersenyum kepada muridnya. Jadi si murid berkata, menceritakan kepadaku guruku fulan, setelah dia menyampaikan haditsnya dia tersenyum. Ya. Jelas ya? Atau mungkin dia tersenyum sebelumnya. Yang jelas sifat tersenyum itu ada pada setiap rangkaian sanad. Nah, ini disebut apa? Disebut musalsal. Ya, dan tampak dari sini bahwa musalsal itu pensifatan, dan pensifatan kadang dengan ucapan dan kadang dengan apa? Kadang dengan perbuatan. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan musalsal. Iya. Dan dia adalah dari lataiful isnad, dari hal-hal yang unik di pembahasan sanad. Ya. Diperhatikan oleh para ulama, karena memang ya, hal tersebut adalah hal yang ada kaitannya dengan sanad periwayatan. Iya. Ada kaitannya dengan sanad periwayatan. Tapi perlu diketahui bahwa ya, musalsal ini ya, disebut oleh para ulama ahli hadits karena memang memiliki faidah-faidah ya. Di antara faidah-faidahnya ya, musalsal dalam bentuk bersambung bersilsilah seperti itu, ini menunjukkan ada tambahan apa? Ada tambahan hafalan pada rawinya. Ya, dia menghafal gurunya berbuat begini, gurunya juga dihafal berbuat begini, berucap begini dan begini. Ini menunjukkan adanya tambahan hafalan. Juga dari bentuk keindahan musalsal. Kalau musalsalnya bersambung kepada Nabi dalam keadaan berdiri, ini artinya dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan sebagian bentuk musalsal, apalagi kalau musalsalnya adalah musalsal yang berkaitan dengan kekuatan hadits, misalnya dia musalsal dengan kata haddatsana atau musalsal dengan para imam, ya, maka ini akan lebih menunjukkan kekuatan hadits tersebut. Ini diantara faidah-faidah mengenal hadits musalsal. Jelas ya? Mengenal hadits musalsal. Tapi perlu saya ingatkan ya bahwa ya, banyak dari hadits musalsal itu ada kelemahan di dalamnya. Banyak dari hadits musalsal ada apa? Kelemahan di dalamnya. Iya. Karena itu, ya berbagai bentuk musalsal yang ada, ya ada bentuk kelemahan. Ya, dan ada buku-buku yang ditulis tentang musalsalat. Iya. Ada satu buku khusus tentang musalsalat. Iya. Dan kita juga punya periwayatan tentang musalsalat tersebut. Iya. Di sebagian riwayat musalsal kami dari jalan Syekh Abdullah bin Aqil, ada musalsal dengan sanad semua rawinya adalah orang Hambali. Juga ada musalsal dengan sanad dengan bentuk mahabbah, ya, yaitu hadits Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Di mana guru kita ketika menyampaikan hadits ini, ya beliau berkata, dia bawakan sanadnya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguhnya saya cinta kepadamu. Maka sampaikanlah di belakang setiap solat, ucapkan di belakang setiap solat doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka guru setelah menyampaikan hadits itu, dia berkata, ushhidukum anni uhibbukum. Ya, faqulu dubura kulli salat. Maka guru juga berkata seperti itu. Jadi ini musalsal dengan apa? Musalsal dengan mahabbah. Ada juga musalsal bil awaliyah. Iya, musalsal bil awaliyah. Yaitu musalsal itu adalah hadits yang paling pertama dia dengar dari guru. Di mana si guru ketika menyampaikan hadits, dia berkata, menceritakan kepadaku guruku, dan ini adalah hadits yang paling pertama saya dengar darinya.
Gurunya juga berkata seperti itu, menceritakan kepadaku guruku, dan itu adalah hadits yang paling pertama saya dengar darinya. Ya, dan ini hadits dikenal dengan dalam riwayat hadits Abdullah bin Amr bin As, yaitu ar-rahimuna yarhamukumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Iya. Dan ini ada satu buku khusus ya, riwayat musalsalan. Satu buku khusus. Dan kita punya riwayat bersambung ke buku tersebut. Ya, hanya saja sekali lagi saya ingatkan bahwa musalsal ini kalau dia kaitannya dengan bentuk pensifatan, kebanyakannya ada kelemahan. Ingat ya, kalau musalsalnya berkaitan dengan bentuk apa? Bentuk pensifatan. Iya. Tapi kalau musalsalnya dalam bentuk yang lain, musalsal dalam bentuk sifat riwayat, iya. Nah, ini banyak ya yang kuat. Seperti misalnya musalsal, iya. Apa? Rawi dari penduduk Kufah saya. Atau musalsal rawi dari penduduk Madinah saya. Musalsal rawi dari penduduk Basrah saya. Nah, ini banyak yang seperti ini. Ya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja banyak musalsal seperti itu. Jadi semua sanad dari awal sampai akhir semua orang Basrah. Semua sanad dari awal sampai akhir semuanya orang Kufah misalnya. Semuanya orang Kufah. Ya. Dan ini banyak di dalam periwayatan di dalam Bukhari dan Muslimun banyak. Dan ada musalsal bil huffaz, semuanya hafidh di dalamnya. Dan ada musalsal bil fuqaha, semuanya ahli fikih yang meriwayatkannya. Iya. Semuanya ahli fikih di dalamnya. Iya. Jelas ya? Dan ada musalsal. Iya. Musalsal kadang disifatkan musalsal, ya. Periwayat semuanya penyandang cacat. Ya, jadi dari awal sanad sampai akhirnya semuanya adalah apa? Penyandang cacat. Ya, seperti riwayat apa? Al-Amash, ya, meriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, meriwayatkan dari Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud. Al-Amash rabun matanya, ya. Ibrahim ada bentuk cacatnya, saya tidak ingat sekarang. Demikian pula Al-Qamah. Dan Abdullah bin Mas'ud cacat kakinya. Iya. Cacat kakinya. Semuanya ada cacatnya. Dan ini musalsal ya. Dan semua yang saya sebutkan itu juga rawi-rawi dari Kufah. Baik. Maka hal-hal yang seperti ini diperhatikan di kalangan ahli hadis, sebab itu kelezatan di dalam membaca sanad. Iya. Kelezatan di dalam membaca sanad. Maka seorang ahli hadis ketika dia membaca sanad, dia lihat dari awal sampai akhirnya, oh ini semuanya Basrah. Dia gembira dengan hal tersebut. Dan kalau dia dari satu penduduk negeri, ini dimaklumi kebersambungannya lebih kuat. Ya, semuanya dari penduduk negeri yang sama. Menunjukkan bahwa kebersambungan lebih apa? Lebih kuat, seorang lebih tenang. Ya, di dalam menerima hadis tersebut. Baik. Jadi ini diantara manfaat dan faedah mempelajari hadis musalsal. Iya. Baik. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan ya, tambih yang saya terangkan tadi bahwa hadis musalsal itu kebanyakannya kalau dalam bentuk sifat periwayatan, apa dalam sifat rawinya, kebanyakannya itu ada kelemahan. Ya. Tapi yang perlu saya ingatkan bahwa yang dikatakan kebanyakan lemah itu dalam bentuk musalsalnya. Adapun haditsnya sendiri, ya banyak dari hadits yang dimusalsalkan itu haditsnya sendiri hadits sahih. Tapi tidak dalam bentuk musalsal. Tidak dalam bentuk apa? Musalsal. Baik, selesai sudah pembahasan hadits musalsal. Itu globalnya. Kemudian pembahasan yang ke-9, pembahasan tentang hadits al-aziz. Iya. Pembahasan tentang hadits al-aziz. Sini penulis akan masuk menjelaskan tentang hadits aziz, hadits masyhur, ya. Dan nanti beliau akan terangkan tentang hadits gharib, ya. Tentang hadits gharib, ya. Hanya saja beliau di sini tidak menjelaskan tentang hadits mutawatir. Tentang hadits mutawatir, padahal dia singgung 3 pembahasan yang berkaitan. Baik, perlu saya berikan pendahuluan bahwa hadits dari sisi sampainya kepada kita terbagi 2 hadits itu. Ada hadits yang sampai kepada kita dengan jalur periwayatan yang sangat banyak. Mustahil secara kebiasaan mereka semua berkumpul untuk berdusta. Dan ada hadits yang sampai kepada kita dengan jalur periwayatan yang tidak begitu banyak. Maka ini terbagi 2. Yang pertama ada yang dinamakan mutawatir, dan yang kedua yang disebut sebagai hadits ahad. Hadits apa?
ahad. Jadi ada mutawatir, ada apa? Ahad. Iya. Ini pembagian berjalan di kalangan ahli hadis, khususnya orang-orang belakangan berjalan. Ya, walaupun pembagian mutawatir dan ahad ini adalah pembagian yang masyhur di kalangan ahlul bidah. Iya. Sebab ahlul bidah ketika membagi antara mutawatir dan ahad, mereka punya maksud dalam pembagian. Kalau dalam pembahasan akidah, hadits ahad mereka tidak pakai. Mereka pakai hadits apa? Mutawatir saja. Ya, dan ini kesesatan ya. Sebab seluruh hadits kalau dia sudah bersambung kepada Nabi, maka itu adalah hujjah. Dipakai sebagai dalil. Iya, dipakai sebagai dalil hadits ahad maupun hadits mutawatir. Karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau beri satu judul kitab di dalam sahihnya akan hujjiyat hadits ahad. Ya, di akhir dari Sahih Al-Bukhari, dari bab-bab terakhir atau dari pembahasan-pembahasan beliau di akhir kitab, beliau terangkan tentang hadits ahad itu dan bagaimana diterimanya. Nah, di antara yang paling kuat juga menjelaskan diterimanya hadits ahad adalah Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah. Di sela-sela pembahasan beliau dalam Ar-Risalah, beliau menguraikan bahwa hadits ahad adalah hadits yang dipakai berhujjah. Iya. Dan yang paling bagusnya tentunya yang menerangkan tentang hujjiyat hadits ahad dan membantah syubhat ahlul bidah di dalam hal ini adalah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Iya, dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Baik, jadi saya hanya ingin menyebutkan bahwa pembagian mutawatir dan ahad itu ada perbedaan antara ahli hadits belakangan dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah ada maksud jelek di dalamnya. Adapun para ulama ahli hadits, mereka hanya membaginya untuk klasifikasi bagaimana riwayat itu sampai kepada kita. Riwayat itu sampai kepada kita. Dan ini tentunya juga dari sisi banyaknya riwayat, ya, memberikan kekuatan-kekuatan tambahan. Ya. Beda riwayat yang datang sendirian dengan riwayat yang datang dari 5 jalur periwayatan. Ya, tentunya kekuatan yang datang dengan 5 jalur itu lebih kuat daripada riwayat yang datang sendirian saja. Baik, jadi secara global hadits dari sisi sampainya kepada kita dibagi menjadi berapa tadi? Dibagi menjadi 2. Ada yang mutawatir dan ada yang apa? Ahad. Hadits ahad terbagi menjadi 3. Hadits ahad terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hadits masyhur, yang kedua ada hadits aziz, dan yang ketiga ada hadits gharib. Iya, ada hadits gharib. Dan di sini penulis hanya membahas 3 saja. Mutawatir tidak dibahas oleh penulis. Iya. Beliau hanya membahas hadits apa? Iya. Hadits gharib, beliau hanya membahas hadits masyhur, hadits aziz, dan hadits gharib. Dalam bait syair yang kita baca di sini, ya, bait syair yang ke berapa? Yang ke-12, ini penulis merangkaikan di dalamnya 2 pembahasan. Kata beliau, azizu marwi ithnaini aw thalatha. Masyhuru marwi fawqa ma thalatha. Ya. Baik, azizu, hadits aziz diriwayatkan adalah riwayat 2 orang atau 3 orang. Itu aziz. Dan hadits masyhur adalah riwayat lebih dari 3. Jadi beliau mendefinisikan aziz dan masyhur. Iya, dalam satu bait syair, di bait syair yang ke-12 ini. Kita mulai dari pembahasan hadits aziz. Iya. Aziz ini sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Dia dari kata, bisa berasal dari kata azza ya'izzu, dan bisa berasal dari kata azza ya'azzu. Iya. Kalau azza ya'izzu itu artinya dia jarang, sedikit. Ya, sebab hadits aziz itu jarang diketemukan. Nah, dan bisa bermakna azza ya'azzu, dari bermakna kuat, ya, yang lebih kuat, karena dia dengan 2 jalur ini saling menguatkan, lebih kuat dari hadits sendirian. Jelas ya? Baik, penulis di sini rahimahullahu taala mengikuti Ibnu Shalah dan selainnya. Ya. Dan Ibnu Shalah ini didahului oleh Ibnu Mandah, Ibnu Tahir, ya, dan selainnya dari para a'immah. Mereka menyebut bahwa hadits aziz itu riwayat 2 atau 3 orang. 2 atau apa? 3 orang. Ya, kalau ada riwayat 2 atau 3 dalam sebuah sanad, maka itu disebut sebagai hadits apa? Hadits aziz. Ya. Adapun Ibnu Hajar rahimahullah,
Dan ini diikuti oleh Sakhawi dan selainnya, dan ini kebanyakannya yang diamalkan di belakangan. Ya, mereka membatasi aziz untuk riwayat 2 orang saja. Untuk riwayat 2 orang. Iya. Jadi maksudnya dalam sebuah sanad itu paling sedikitnya dalam satu tabaqatnya itu ada seorang rawi, ada satu tabaqatnya yang paling sedikitnya dalam satu tabaqat itu ada 2 rawi saja. Ada 2 rawinya. Jelas ya? Baik. Jadi yang dikata hadits itu diriwayatkan oleh 5 orang sahabat. Kemudian tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat ada 10 orang. Dari 10 orang ini meriwayatkan darinya 2. Dari 2 ini meriwayatkan darinya 10. Dari 10 meriwayatkan darinya 20. Ini disebut hadits apa? Disebut hadits aziz, yang dihitung paling sedikitnya. Karena berjumpa pada berapa? 2 orang. Jelas ya? Andai kata hadits itu hanya diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Yang meriwayatkan dari 2 orang sahabat adalah 10 orang. Yang meriwayatkan dari 10, 20 orang. Dari 20, 30 orang. Ya, maka yang dihitung sahabatnya 2 saja. Maka ini disebut sebagai hadits apa? Hadits aziz. Jelas sampai sini? Baik. Jadi hadits aziz itu adalah hadits yang di dalam sanadnya paling sedikitnya terdapat 2 orang atau berapa? 3 orang. Kalau definisi penulis. Kalau definisi Ibnu Hajar terdapat berapa? 2 orang. Iya. Baik. Dan yang seperti ini tidak usah terlalu dipermasalahkan ya. Seperti saya bilang tadi. Mau 2 atau 3 dihitung aziz atau 2 saja. Ini istilah ya. Nah, walaupun ya, kebanyakan ulama terdahulu sebelum Ibnu Hajar mereka hanya mengatakan 2 atau 3. 2 atau 3. Baik. Adapun hadits masyhur, pembahasan yang ke-10, bentuk yang ke-10 yaitu tentang hadits masyhur. Nah, masyhur dari kata syuhrah. Dari kata apa? Syuhrah. Ya, dan masyhur sudah bahasa Indonesia ya. Masyhur bermakna sudah tersebar, sudah terkenal, tersohor. Itu masyhur namanya. Baik. Masyhur kata beliau, masyhuru marwi fawqa ma thalatha. Hadits masyhur adalah hadits yang diriwayatkan lebih dari 3. Ya. Lebih dari 3. Jadi kalau 4 dan seterusnya itu menurut Ibnu Salah itu masyhur. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar 3 dan seterusnya itu masyhur. Sebab Ibnu Hajar tadi di aziz dia hanya berapa? 2 kalau aziz. Berarti 3 dan seterusnya masyhur. Tapi kalau Ibnu Salah 2 atau 3 itu aziz. Ya, di atas 3, 4 dan seterusnya itu dihitung apa? Dihitung hadits masyhur. Dihitung sebagai hadits masyhur. Iya, dan masyhur yang disebut di sini ini masyhur secara istilah. Iya. Jadi masyhur adalah secara istilah adalah hadits yang diriwayatkan lebih daripada 3 orang atau diriwayatkan lebih daripada 3 orang. Ya. Nah, tapi tidak sampai ke derajat hadits mutawatir. Ya. Tidak sampai ke derajat hadits mutawatir. Baik. Jadi yang disebut sebagai hadits yang masyhur. Ya, dan hadits masyhur banyak sekali ya. Sebab ini termasuk ya, hadits-hadits yang banyak diketemukan di buku-buku. Nah, sebagian hadits, masya Allah, kadang satu hadits diriwayatkan dari 3 orang sahabat. Ya, dari 3 orang sahabat. Seperti hadits umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini dalam riwayat Bukhari saja sudah lebih dari 3 orang sahabat. Ya. Demikian pula hadits al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada 3 orang sahabat yang meriwayatkannya. Jelas ya? Maka dari sisi riwayat sahabat-sahabat ini saja 3 orang, itu sudah dikatakan apa? Sudah dikatakan masyhur. Iya. Baik. Dan banyak lagi hadits-hadits yang sifatnya dihitung sebagai hadits masyhur. Iya. Cuma di antara pembahasan yang perlu kita ingat di pembahasan hadits masyhur, bahwa hadits masyhur itu punya 2 penggunaan di kalangan ulama. Ada masyhur secara istilah, dan yang diterangkan oleh penulis, masyhur secara apa? Secara istilah. Dan ada masyhur digunakan bukan di atas makna istilah, tapi digunakan dengan makna secara bahasa. Ya. Masyhur secara bahasa adalah yang tersohor. Dia kapan terkenal, maka dia sebut masyhur namanya. Walaupun dia dhaif, walaupun dia hadits sendiri, fard. Hadits gharib seperti innamal a'malu binniyat, masyhur atau tidak? Hah?
masyhur, terkenal. Ya. Terkenal hadits ini. Tapi dia dari sisi riwayat, dari sisi mustalah tidak disebut masyhur, tapi disebut sebagai hadits gharib. Ya. Sebab sanad periwayatannya gharib. Sebagaimana yang akan kita jelaskan insyaallah pada tempatnya. Baik. Dan kadang sebagian hadits tidak ada sanadnya, la aslalahu. Tidak ada asalnya. Tapi hadits yang tidak ada asalnya ini itu masyhur. Dikenal. Iya. Seperti contoh ya, seperti hadits ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku rahmat. Ini masyhur atau tidak? Masyhur ini. Iya. Habis mimbar Jumat itu bergetar disampaikan hadits ini di atas mimbar Jumat. Ya. Tapi ini hadits kata Subki, ya, saya cari hadits ini dari seluruh buku, tidak saya ketemukan ada sanad pada hadits tersebut. Jelas ya? Tidak ada sanadnya sama sekali. Ya. Dia masyhur tapi tidak ada sanadnya. Nah, jadi sekali lagi penggunaan kata masyhur itu ada masyhur secara istilah dan ada masyhur di lisan manusia. Masyhur yang tersebar di lisan manusia. Iya. Dan untuk buku yang memuat tentang hadits yang masyhur di lisan manusia itu ada buku-buku khusus ditulis oleh para ulama seperti buku As-Sakhawi, Maqasid Al-Hasanah, juga seperti buku Az-Zarkashi dan selainnya dari buku-buku yang ditulis berkaitan dengan hadits masyhur yang terkenal, tersebar di tengah manusia. Ya, baik. Selesai sudah pembahasan hadits masyhur. Kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang sanad mu'an'an. Iya. Pembahasan tentang sanad mu'an'an. Ini hadits mu'an'an. Ya, kata penulis rahimahullah, ya, di dalam bait syair yang ke-13. Iya. Kata beliau mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam. Ini satu bait syair, ya. Terdapat di dalamnya dua pembahasan, dua bentuk dari bentuk-bentuk ilmu hadits. Bentuk yang pertama adalah hadits mu'an'an. Dan ini di urutan pembahasan kita sudah bentuk yang keberapa? Bentuk yang ke-11. Jadi bentuk yang ke-11 adalah hadits mu'an'an. Dan bentuk yang ke-12 adalah hadits mubaham. Adalah hadits mubaham. Iya. Kita mulai dari hadits mu'an'an. Kata beliau mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Hadits mu'an'an, iya, itu contohnya kata penulis seperti an Sa'id. Ada orang yang meriwayatkan, dia katakan an Sa'id dari Sa'id, ya, diriwayatkan begitu dari Sa'id. Atau dia katakan an Karam, ya, diriwayatkan dari si Karam. Dia pakai an, ya. Maka ini sudah membahasakan apa itu mu'an'an. Jadi mu'an'an adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi dari gurunya dan si rawi memakai kata apa? Kata an. Ya. An artinya apa? Dari. Ya. Jelas ya? Karena itu mu'an'an. Mu'an'an artinya dia memakai dari. Begitu. Memakai kata dari. Jadi dia tidak mengatakan, mengabarkan kepadaku, menceritakan kepadaku, saya mendengar atau saya membaca kepada guru. Tidak ada. Dia hanya berkata dari fulan. Dari saja. Hanya menyebut kata apa? Dari. Iya. Baik. Ini mu'an'an. Sebab kata dari ini, ya, kenapa dibahas oleh para ulama hadits mu'an'an? Ya, sebab kata dari ini kata yang mengandung kemungkinan. Mungkin dia mendengar dan mungkin dia tidak apa? Tidak mendengar. Iya. Mungkin dia mendengar dan mungkin dia tidak mendengar. Baik. Iya. Mungkin ada yang bertanya, kalau si guru memang mendengarkan hadits itu dari gurunya, kenapa dia tidak tegaskan saja, menceritakan kepadaku, saya mendengar dari guruku, atau saya membaca kepada guruku. Kenapa dia memakai kata dari? Ini sebenarnya banyak udzur ya untuk seorang rawi. Anggaplah misalnya seorang imam, dia punya buku.
Dalam satu buku ini dia tahu bahwa semua hadits yang ada di dalamnya itu riwayat dia dengar dari guru. Ya, dia dengar dari apa? Dari guru. Tapi dia dalam bukunya menulisnya kurang. Dia hanya memakai dari fulan, dari fulan, dari fulan untuk mengingatkan saja. Ya. Dan kata dari ini sebagiannya dia dengar dengan telinganya, sebagiannya dia baca, sebagiannya dia dia terima dengan jalur si guru menyampaikan di tengah banyak murid. Ya. Dan dia tidak mampu membedakan antara hadits-haditsnya, tapi dia tahu bahwa semuanya adalah apa? Semuanya didengar dari guru. Nah, inilah kadang di antara alasan kenapa si guru memakai kataan dari. Nah, padahal sebenarnya bersambung riwayatnya. Jelas ya? Ya, kalau guru seperti ini itu tidak ada masalah ya, bagus. Riwayatnya diterima. Kalau diketahui ada guru seperti ini. Tapi yang menjadi masalah ada sebagian rawi, ya, dia sengaja memakai kataan untuk menyamarkan. Dia tidak dengar dari gurunya. Ya, tidak mendengar dari guru. Maka dia memakai kalimat dari fulan, ya, dari fulan, seakan-akan dia mendengar, padahal apa? Padahal tidak mendengar. Ah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Karena itu hadits mu'an'an ini termasuk perkara yang banyak pembahasan di kalangan para ulama. Iya. Ada yang menolaknya secara mutlak, ada yang menerimanya secara mutlak. Dan ada yang merinci. Ada yang merinci. Dan pendapat yang merinci tentunya ini lebih kuat ya. Sebab kalau diterima secara mutlak, kata ana ini tidak benar juga. Kalau ditolak secara mutlak ini juga tidak benar. Sebab itu akan mengakibatkan banyak dari riwayat rawi thiqah akan ditolak. Jelas ya? Banyak dari riwayat rawi thiqah ditolak. Baik. Iya. Adapun yang merinci, mereka secara global merinci dan mensyaratkan syarat-syarat. Iya. Mensyaratkan syarat-syarat. Iya. Jadi mereka katakan bahwa seorang rawi kalau meriwayatkan dari gurunya memakai kataan, ya, disyaratkan padanya, ya, disyaratkan si rawi ini adalah rawi yang terpercaya. Kemudian yang kedua disyaratkan bahwa si rawi tidak dikenal melakukan tadlis. Tidak dikenal melakukan apa? Tidak dikenal melakukan tadlis. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, si rawi dikenal mendengar dari guru. Mendengar dari guru. Ya, kalau terpenuhi tiga syarat ini diterima. Diterima. Adapun kalau tidak terpenuhi syarat, ini letak pembahasan yang kita akan uraikan insyaallah taala. Dan ini pembahasan agak panjang sedikit ya. Tapi tidak apa-apa saya uraikan sebab ini dari hal-hal yang penting ya. Dan mungkin dalam penguraiannya kita bisa ada gambaran bahwa para ulama ahli hadits itu sangat jeli sekali memandang riwayat-riwayat. Baik. Iya. Perlu diketahui bahwa